Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ainun-Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha dengan metode SWOT dan forecasting. Pertama, proposal usaha, analisis peluang usaha bisnis roti bakar sehat, di mana pendahuluannya yaitu gaya hidup yang terjadi pada masyarakat saat ini juga berpengaruh pada jenis makanan yang dikonsumsi. Banyak sekali masyarakat yang menjatuhkan pilihan pada makanan cepat saji atau junk food yang dirasa lebih praktis dibanding dengan jenis makanan lainnya. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesehatan dari makanan yang dipilih tersebut. Yang kedua itu gambaran usaha, di mana ada strategi penjualan. Strategi penjualan juga terbagi dari strategi produk, di mana keunggulan yang kami tonjolkan dari usaha roti bakar sehat ini adalah dari segi penggunaan bahan yang sehat dan terjamin mutunya. Sedangkan strategi harga, di mana produk roti bakar ini akan kami jual dengan harga Rp15.000 untuk satu variasi rasa dan Rp20.000 untuk dua variasi rasa atau kombinasi. Lalu strategi promosi, di mana memperkenalkan roti bakar sehat ini ke masyarakat. Kami akan mempromosikan produk secara online melalui beberapa sosial media dan juga secara offline dengan membuat banner atau spanduk serta outlet yang bisa kami berikan pada beberapa orang di sekitar lokasi. Kedua itu target pasar. Secara umum, target pasar dari penjualan roti bakar sehat ini adalah semua kalangan masyarakat dari segala usia. Sedangkan secara khusus, target pasar yang ingin kami capai adalah remaja dan orang dewasa yang sedang menjaga kadar gula darah dan menjalani diet. Analisa SWOT. Pertama yaitu kekuatan atau strength. Dalam pembuatan roti bakar sehat ini cukup simpel dan mudah untuk dilakukan. Bahan bakunya mudah didapatkan, harga roti bakar sehat juga cukup terjangkau. Roti bakar sehat diolah sendiri menggunakan bahan yang rendah gula dan tanpa pengawet buatan. Variasinya juga bermacam-macam dan dapat dikonsumsi oleh orang yang mempunyai masalah gula kadar dalam darah. Kedua itu kelemahan atau weakness, di mana lokasi jualan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila cuaca buruk, hujan lebat, maka tingkat pembelian akan menurun dan belum banyak orang yang sadar akan pentingnya makanan sehat. Ketiga itu peluang atau opportunities, di mana roti bakar merupakan cemilan yang banyak dicari orang ketika sore hari atau menjelang malam. Banyak disukai segala usia. Orang yang sedang menjalani diet dapat menikmati roti bakar sehat tanpa takut menjadi gemuk dan memiliki inovasi dengan menyediakan variasi rasa baru yang belum dimiliki oleh penjual roti bakar lainnya. Terakhir itu ancaman atau threats. Banyak pelaku usaha serupa yang juga memiliki inovasi dan varian yang dapat menarik minat konsumen, dan mulai banyak bermunculan jenis makanan-makanan lainnya yang lebih menarik. Sedangkan ilustrasi keuangannya itu seperti berikut, di mana perkiraan pendapatan, di mana modal awal roti bakar sehat itu biaya variabel ditambah biaya tetap. Lalu harga penjualan per bulannya sebagai berikut dan laba usahanya sebagai berikut. Sumber modal usaha. Sebagai sumber modal usaha untuk memulai usaha roti bakar sehat ini adalah dengan patungan dari pemilik modal. Hasil yang didapatkan akan dibagi menjadi masing-masing pemilik modal dengan presentasi yang berbeda sesuai dengan modal yang diberikan. Laba yang dibagikan adalah laba yang telah dikurangi oleh biaya produksi sejak produksi untuk berjualan kembali. Selanjutnya itu ada proposal usaha dengan metode forecasting, di mana objek penelitian adalah toko roti Family Bread di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok KK 7 nomor 5 RT 005 RW 022 Bekasi Utara, Jawa Barat 17125, di mana sejarah perusahaan didirikan oleh Bapak Tukiran dan Ibu Puji Hastusti pada 5 Maret 2010. Data dan variabel yang digunakan dalam penelitian data didapat dari toko roti Family Bread, di mana peramalan ini data hasil penjualan dari bulan April 2012 sampai April 2013. Metode pengumpulan data penulis yang digunakan yaitu 1 wawancara, 2 observasi, 3 dan studi pustaka. Alat yang digunakan yaitu 1 moving average, di mana peramalan dengan mengkombinasikan data dari beberapa periode terbaru atau terakhir periode ini pada dasarnya bertujuan membuat data yang fluktuatif menjadi data
operatif stabil atau kurang berfluktuatif sehingga fluktuasi dari pola data halus dan relatif merata. Dengan rumus MA sama dengan sigma X bagi jumlah periode, di mana MA adalah moving average, sigma X merupakan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan, dan jumlah periode adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Yang kedua itu weight moving average, di mana rata-rata bergerak bertimbang adalah suatu metode peramalan yang cara perhitungannya hampir sama dengan MA atau moving average, hanya berbeda pada adanya penambahan bobot pada setiap data. Data terakhir yang termasuk dalam periode perhitungan rata-rata diberi bobot yang lebih besar, di mana rumusnya itu WMA sama dengan A kali N tambah B kali N kurang 1 tambah C kali N kurang 2 dan seterusnya, di mana A adalah bobot terbesar, B bobot terbesar kedua, C bobot terbesar ketiga, N data periode terakhir, N kurang 1 data periode sebelum periode terakhir, N kurang 2 data 2 periode sebelum periode terakhir. Ketiga itu exponential smoothing atau ES, adalah suatu periode peramalan rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan eksponensial, di mana rumusnya yaitu ES sama dengan FT sama dengan kurung kurawal FT kurang 1 tambah A T kurang 1 kurang FT kurang 1, di mana FT ramalan untuk periode sekarang, FT kurang 1 ada ramalan untuk periode sebelumnya, alfa yaitu smoothing konstan atau porsi perbedaan, AT kurang 1 permintaan nyata periode sebelumnya. Terakhir itu mean absolute deviation atau MED. Kesalahan peramalan ada dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu satu, perbedaan antara permintaan nyata dengan peramalan atau error. Dua, ada kesalahan, yaitu apakah permintaan nyata berada di atas atau di bawah ramalan. Ada suatu ukuran kesalahan yang umum digunakan, yaitu mean absolute deviation atau MED, di mana ukuran ini mencari selisih antara permintaan nyata dan ramalan dengan tingkat rata-rata kesalahan yang selama ini diramalkan adalah dengan rumus MAD sama dengan sigma N besar dikurang kurang N kecil, di mana N besar adalah jumlah periode penjualan, N kecil adalah jumlah periode. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.